Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Akhirnya dateng nih cuy, Mini Pla Bun Bunjer volume ketiga, yaitu Mini Pla Bun Bun Maharobo plus Bun Bun Marin dan juga Bun Bun Safari. Sejujurnya gue bisa dibilang seneng sekaligus sedih sih cuy. Seneng karena si Mini Pla ini akhirnya gue pegang, tapi sedih karena pas gue nonton di review orang-orang Jepang, ini banyak banget stikernya, apalagi susah banget buat di repaint, sumpah. Nah, untuk Mini Pla ini gue dapet di harga 580.000 dan kayaknya di Indonesia baru gue nih yang review. Tapi nggak tahu deh, gue ngerekam ini tanggal 25 Agustus, sedangkan bakal gue tayangin di tanggal 31 Agustus. Oke guys, jadi langsung kita review artboxnya. Di tampilan depannya kita langsung diperlihatkan oleh Mini Pla Bun Bun Maharobo dan juga Mini Pla Bun Bunjer Robo Monster. Kemudian di sisi kirinya di sini ada line up box 1 sampai box 6-nya. Kemudian di samping kirinya ada Bun Bunjer Robo Monster dan juga Wing Bun Bunjer Robo. Tampilan belakang artboxnya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada barcode yang langsung terhubung ke YouTube-nya Super Sentai. Di samping kirinya hanya tulisan begini aja yang nggak bakal kalian mengerti. Dan tampilan atasnya di sini ada Bun Bun Violet dan juga si Bun D. So langsung aja kita buka untuk lihat box dalamnya. Di bagian box dalamnya di sini ada dua gambar yang berbeda dengan 3 warna yang berbeda. Untuk sisi kanan, kiri, dan belakangnya itu sama aja. Paling cuman beda di bagian atas, cuman beda warna yang begini aja sih. Yaudah langsung aja kita rakit. Ini dia Mini Pla Bun Bun Maharobo, Bun Bun Marin, dan juga Bun Bun Safari yang sudah kita rakit. Dan seperti yang sudah-sudah kemarin, untuk si Marin dan juga Safari bener-bener kecil banget ukurannya. Nanti bakal kita perlihatkan pas di review satu persatu. Tapi untuk si Bun Bun Maharobo ini bener-bener gede banget sih memang. Yaudahlah, kita langsung aja review satu persatu. Yang pertama adalah Bun Bun Safari. Nah, ini untuk motifnya sendiri, dia tuh mobil bus yang ada kayak di zoo gitu atau taman binatang kayak begitu. Dan di sini bagian matanya dia tuh partnya polosan, makanya ini gue pakai stiker. Terus di bagian mulut juga di stiker, kuping stiker, di sini juga polosan, makanya gue pakai stiker juga. Bagian belakangnya sini juga gue pakai stiker. Kecuali untuk warna silvernya, ini udah gue repaint ya guys, makanya ini lebih kayak cakep gitu. Sedangkan untuk yang belum di repaint itu kelihatan plastik banget gitu. Meskipun lebih baik daripada Mini Pla zaman dulu sih memang. Untuk rodanya sendiri semuanya bergerak empat-empatnya, asal kalian masangnya nggak terbalik ya. Terus untuk attack modenya atau attack mode-nya itu tinggal kita turunin begini aja, belakangnya juga kita turunin dan kita buka, kemudian dia akan menjadi seperti ini, melayang begitulah kalau attack mode-nya. Dan untuk bahannya sendiri ini semua kokoh, nggak ada yang rawan patah, jadi aman-aman aja. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Bun Bun Marin. Nah, dia ini motifnya tuh kayak mobil truk tapi yang ukuran sedang, bukan yang kecil ataupun yang besar. Dan di sini untuk motif hiunya dia menggunakan stiker. Gak ada yang pre-painted satupun, kecuali untuk warna hitamnya ya ini merupakan part gitu loh. Nah, untuk rodanya semuanya berputar, dia nggak ada bahan yang mudah patah, jadi ini cukup kokoh. Kemudian untuk attack mode-nya cuman dibuka begini aja. Kita lanjut yang terakhir adalah Bun Bun Maharobo. Nah, ini yang tadi gue bilang gede banget. Dan untuk rodanya sendiri gue suka banget ada kayak warna hijau neonnya gitu. Kok hijau sih? Maksud gue kuning neon gitu, kuning stabilo. Nah, yang paling gue suka itu ada gimmick di bagian tangannya, di bagian setirnya ini. Nah, dia bentuknya kayak gini guys. Jadi si telapak tangannya itu langsung dimasukin ke bagian join mailnya yang ada di sini, yang dimana itu langsung ngeklop gitu dua-duanya. Sedangkan untuk yang satunya lagi dia partnya seperti ini, yang dimana ini untuk mode robotnya nanti. Jadi kalau misalnya setirnya nggak dipegang ya bentuknya bakal jadi seperti ini gitu loh. Untuk setirnya sendiri ini nggak polosan, dia ada cetakannya juga, meskipun nggak ada warnanya. Agak disayangkan tapi ya udahlah, nggak apa-apa, masih bisa dimaklumi. Untuk bagian rodanya sendiri ini semuanya bisa berputar depan belakang dan lancar juga berputarnya. Dan lagi-lagi yang paling gue kurang suka itu ada di bagian kepalanya. Kenapa harus ada kepalanya di bagian sini gitu loh? Kenapa nggak kepalanya kayak masuk ke dalam kek, atau misal ngumpet di bagian belakang gitu? Kalau misal kepalanya kita cabut, nah dia bentuknya bakal jadi lebih bagus loh tuh. Meskipun bagian tangannya itu nempel ke bagian setir, tapi menurut gue ini masih oke, karena ya bagus-bagus aja gitu loh. Lebih kelihatan mobil
balapnya gitu loh, mobil go-kart atau F1. Jadi menurut gue kepalanya ini ngeganggu estetika dari mode mobilnya ini sih. Kalian setuju nggak sama pendapat gue? Tulis aja di kolom komentar ya. Untuk perbandingan dengan si Bun Bun Trailer itu seperti ini. Dan ternyata Bun Bun Trailer kalah besar loh sama si Byundi-nya ini. Jadi sekarang langsung aja kita ubah ke mode robotnya. Yang pertama kita bakal merubahnya menjadi si Byundi dulu. Jangan ke Byun Byun Maharobo dulu. Nah untuk perubahannya juga gampang banget. Tinggal kita lepas aja untuk si bagian tembakannya ini. Kemudian kita lepas untuk bagian part sampingnya seperti ini. Part satunya lagi juga kita lepas jadi seperti ini. Kemudian kita turunin aja bagian kakinya sampai ke bawah seperti ini. Setelah itu untuk sayapnya kita lepas dulu aja. Tangannya kita turunkan dua-duanya seperti ini. Yang terakhir ini jujur agak susah. Jadi kita buka bagian mulutnya dengan cara kita jepit aja bagian si helmnya ini yang di belakang. Kita jepit. Jadi nah kayak gini guys. Ini kita tarik dulu ke atas dikit. Kemudian kita buka. Jadi seperti ini. Kanzen Byundi alias Byun Diesel, yang dimana untuk base bodinya ini nggak terlalu seramping si Bundario-nya itu. Nah kalau misalnya kita perbandingkan dengan Bundario-nya, itu akan menjadi seperti ini. Dan ternyata kalau mode robotnya si Bundario lebih tinggi ya. Untuk artikulasinya nanti bakal gue perlihatkan di mode Byun Byun Maharobo-nya aja. Dan pose-posenya di rotating table aja. Yaudah sekarang langsung aja kita ubah ke Byun Byun Maharobo. Untuk ke mode Byun Byun Maharobo tinggal kita pasang lagi aja sayapnya. Tinggal di slide. Kemudian bagian visor helmnya kita naikkan ke atas. Jadi seperti ini guys. Oh iya ketinggalan untuk bagian senjata crossbow-nya. Kita pasang seperti ini. Jangan lupa buat nuker bagian part handlingnya ini atau setirnya ke bagian part setir yang lebih lengkap seperti ini. Kanzen Byun Byun Maharobo. Nah ini untuk perpaduan warnanya jujur gue suka guys. Jadi antara black charcoal, terus ada violet, ada warna hitamnya juga, dan warna yellow stabilonya. Jadi langsung aja kita lihat lebih dekat dan juga artikulasinya. Untuk bagian kepalanya seperti ini detailnya. Jadi untuk jidatnya ini menggunakan stiker. Kemudian bagian pipi yang warna ungunya ini juga menggunakan stiker. Tapi untuk bagian mata dan bagian mukanya ini udah gua repaint. Karena bagian yang lain di kepalanya itu susah buat gua repaint. Jadi ya udah gua repaint aja untuk bagian matanya. Nah, untuk artikulasinya dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk bagian tangannya bisa kita putar. Nggak bisa 360 derajat sih karena nyangkut sama bagian sayapnya. Dan ternyata dia juga punya butterfly joint. Meskipun bagian part dada dan bagian punggungnya ini harus kita lepas dulu. Jadi dia bisa seperti ini guys tuh. Gokil juga ya ini. Selain butterfly joint dia juga bisa kita angkat jadi seperti ini. Dan nggak sampai di situ aja, bisa kita angkat lagi lurus seperti ini. Nah kayak begini guys. Kemudian bagian bahunya juga bisa berputar seperti ini. Ada artikulasi sikunya. Tapi sikunya nggak 90 derajat ya. Cuman begini doang. Agak mengecewakan sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Bagian telapak tangannya bisa diputar sepuas kalian karena dia menggunakan joint ball. Untuk bagian pinggangnya bisa berputar 360 derajat. Dan ternyata dia ada dua engsel untuk berputarnya. Jadi yang pertama bagian pinggang bawahnya bisa seperti ini. Dan yang kedua bagian bawah dadanya. Jadi bisa seperti ini juga tuh. Kemudian untuk bagian kaki bisa kita naikin seperti ini. Tapi yang gue bingung untuk rok depannya ini agak menghalangi kakinya. Jadi dia nggak bisa 90 derajat gitu loh guys. Kemudian dia bisa berputar seperti ini juga. Dan ada artikulasi lututnya yang cukup panjang jangkauannya. Gokil sih ini. Kemudian telapak kakinya bisa kita tekuk seperti ini. Dan bisa kita putar seperti ini. Nah ini ada fitur tersembunyi. Jadi untuk bagian kakinya ini ada dua lubang join gitu guys. Nah ini kalau misalnya kita lepas, dia menggunakan join yang atas. Sedangkan kalau misal kita gunakan join yang bawah, itu bakal lebih tinggi gitu loh untuk si Byun Byun Maharobo-nya ini. Nih gue bakal ngeliatin ke kalian. Ini misal kita turunin ke bawah. Dan ini dia tampilan kalau kakinya kita turunkan ke join female yang ada di bawah. Nah untuk perbandingan tingginya,
itu jadi seperti ini, yang kayaknya sih lebih tinggi si Bune Diesel ya. Apa jangan-jangan karena kakinya kita turunin? Mungkin kalau misalnya kakinya masih di atas kayak tadi, dia bakal lebih pendek daripada si Bun Bun Jerobo-nya ini. Yaudah, kita lanjut dulu aja untuk mode Bun Bun Jerobo monsternya, yaitu penggabungan si Bun Bun Jerobo dengan Bun Bun Marine dan juga Safari. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Bun Bun Safari, tinggal kita keluarkan aja si cakarannya, kemudian kita lepas, dan dia akan menjadi seperti ini. Untuk Bun Bun Marine, kita buka aja bagian depannya, kemudian kita keluarkan juga part. Nah, setelah itu tinggal kita putar jadi seperti ini. Untuk Bundario-nya, kita turunin bagian dadanya, kemudian kita lipat lagi bagian lututnya, dan bagian tangannya kita majukan ke depan. Selanjutnya tinggal kita slide aja di tangan kanannya, kita slide lagi untuk tangan kirinya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja bagian si Bun Bun Marine-nya seperti ini guys. Kanzen Bun Bun Jerobo Monster. Nah, ini kayaknya sih terinspirasi dari formnya si Smoke Jockey. Gue pengen nunjukin tapi sayang udah gue jual untuk koleksian gue. Jadi Smoke Jockey itu seperti ini guys untuk tampilannya. Yang kurang lebih ini mirip banget sih sama si Robo Monster ini. Kecuali untuk pewarnaannya yang dimana untuk Robo Monster bener-bener kontras banget. Tapi menurut gua ini juga keren. Form favorit kedua gua setelah si Bun Bun Jerobo Naito-nya itu. Untuk artikulasinya nggak usah gua bahas. Jadi gua bakal fokusin untuk ngelihat detail di kepalanya aja. Jadi untuk bagian kepalanya, kalau kita lihat dari dekat itu akan menjadi seperti ini. Yang dimana untuk si Rudal hiu-nya ini semuanya full stiker. Bangke memang. Kenapa nggak di pre-painted dari sananya aja gitu loh? Cuma satu warna, bukan yang butuh banyak detail gitu. Ini Bandai kebangetan banget dah. Kalau misal kita bandingkan dengan si Bun Bun Maharobo akan menjadi seperti ini. Kalian lebih suka yang mana nih? Bun Bun Maharobo atau si Bun Bun Jerobo Monster? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekarang gue bakal menggabungkan si bagian sayap dan juga senjatanya ke Bun Bun Jerobo-nya ini. Tapi biar menghemat waktu, jadi gue gunain form ini aja. Paling untuk si form Bun Bun Jerobo-nya di rotating table aja. Jadi tinggal dilepas-lepas aja untuk bagian senjata dan sayapnya kayak begini. Untuk memudah pasang sayapnya, kita lepas dulu aja bagian kepalanya dan kita putar ke depan untuk bagian kepala si Bun Bun Jerobo-nya. Kemudian tinggal kita slide aja. Ini ada part slide-nya dengan posenya terbalik seperti ini ya, posisinya bukan kayak begini. Jadi tinggal kita masukin kayak begini dan kita tutup lagi dengan kepala Bun Bun Jerobo-nya. Kemudian kita pasang lagi bagian kepala si monsternya. Kanzen Wing Bun Bun Jerobo Monster. Nah, ini dia untuk tampilan Bun Bun Jerobo Monster yang punya sayap. Oh iya, ada satu detail kecil yang sebenarnya bisa dibilang penting juga sih. Jadi untuk bagian belakangnya ini yang warna silver, ini kalau di Minipla dia mendapatkan stiker. Jadi bener-bener akurat sama di seriesnya. Sedangkan kalau di versi DX itu dia nggak ada pewarnaan di bagian sini. Jadi untuk Minipla itu lebih akurat ke seriesnya dibandingkan DX. Meskipun ya ini udah gue repaint, bukan menggunakan stiker. Karena kalau pakai stikernya jelek sih, jujur aja. Untuk si Bun Bun Maharobo ini sama banget kayak di DX-nya. Jadi bagian part-partnya bisa kita copotin semua kayak begini. Dan ternyata ada beberapa part, maksud gue join, yang nggak kepake pas jadi si Bun Bun Maharobo-nya itu. Kayak bagian di dadanya ini ada join mel 2, ini nggak kepake. Terus bagian belakangnya ini banyak banget join mail yang gak kepake cuy. Apakah ini akan menjadi ultimate gatainya nanti? Atau rumornya sih untuk Minipla kedepannya itu bakal menggunakan base skeleton kayak begini juga. Gua nggak tahu sih. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Minipla Bun Bun Maharobo dan juga Minipla Bun Bun Jerobo Monster.
Sekian review Mini Pla Bubunjer volume ketiga, yaitu Mini Pla Bubunjer Robo, Monster, dan juga si Byun Byun Maharobo. Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 580.000 mendapatkan mainan seperti ini? Dan gimana juga pendapat kalian tentang mainan ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review Mini Pla yang lainnya. Dan yang terdekat nanti, gue bakal nge-review SMP Premium Bandai Victory Mars yang sudah gue PO kemarin. Makanya kalian subscribe ya biar nggak ketinggalan. Yaudah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Don't stop the boon, don't stop the boon. Wow.